Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amelia dari kelompok 4 izin menjelaskan tentang perkembangan motorik halus pada anak. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi motorik halus. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2007, motorik halus ialah motorik yang tidak membutuhkan tenaga tetapi koordinasi yang cermat dan juga teliti. Lalu ada beberapa definisi menurut para ahli lainnya. Yang pertama ialah definisi dari Bapak M. Syaputra selaku profesor dari Universitas Pendidikan Indonesia dan juga mantan Kepala Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan juga Rekreasi. Beliau berpendapat bahwa motorik halus ialah kemampuan seorang anak dalam beraktivitas menggunakan otot-otot halus seperti menulis, menggenggam, dan juga menyusun buku. Pendapat ahli yang kedua yaitu dari psikolog Kartini Kartono. Beliau berpendapat bahwa motorik halus ialah ketangkasan dan keterampilan antara otot-otot jari tangan, pergelangan tangan, dan juga otot-otot wajah. Lalu yang terakhir ialah dari ahli psikolog Gaik Sari. Beliau berpendapat bahwa motorik halus ialah keterampilan atau aktivitas seorang anak yang menggunakan otot-otot kecil seperti jari tangan, mata, dan juga gerak. Dari sini kita bisa simpulin ada beberapa kata kunci. Yang pertama ialah mata, tangan, gerak, dan juga tidak membutuhkan tenaga. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi perkembangan motorik halus. Tujuannya yaitu melatih kemampuan koordinasi motorik halus anak dengan berbagai kegiatan membentuk. Kegiatan membentuk itu apa sih? Contohnya yaitu membentuk lilin kayak play-doh gitu, terus membentuk tanah liat ataupun menggambar dan mewarnai sesuatu. Terus bisa juga dikembangkan melalui kegiatan memanipulasi. Tapi kegiatan memanipulasi ini maksudnya bukan kegiatan memanipulasi secara harfiah, tetapi menciplak sesuatu bisa dengan menggambar. Lalu ada pendapat ahli, tujuan menurut ahli lain yaitu menurut ahli Bapak Yuda M. Saputra. Menurut beliau, tujuan dari perkembangan motorik halus ini ialah memaksimalkan fungsi-fungsi otot halus, contohnya otot jari tangan, lalu mengkoordinasikan kecepatan pergelangan tangan dan juga mata. Lalu yang terakhir ialah mengendalikan emosi. Kenapa mengendalikan emosi? Menurut beliau, seorang anak yang perkembangan motorik halusnya lancar, biasanya kemampuan mengontrol emosinya juga akan baik. Lalu yang terakhir ada pendapat dari Harlock. Si Harlock ini membagi tujuan perkembangan motorik halus menjadi 4. Yang pertama, untuk membantu diri sendiri. Membantu diri sendiri tuh contohnya kayak untuk makan, minum, untuk merawat diri. Lalu yang kedua itu untuk sosial, contohnya untuk bekerja. Lalu yang ketiga untuk bermain, contohnya ya bermain bola, bermain kasti. Lalu tujuan yang terakhir yaitu untuk menyokong kegiatan kita selama di sekolah, karena di sekolah kan ada banyak kegiatan yang menggunakan otot-otot halus seperti menulis, menggambar, dan lain-lain. Akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus pada anak. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Contohnya nih, anak yang udah siap untuk belajar menulis akan beda dengan seorang anak yang emang belum siap belajar menulis. Dan kesiapan belajar ini tuh terjadi secara alamiah dan tiap anak beda-beda. Makanya nih, notes penting untuk para orang tua, jangan pernah membandingkan anak kalian sendiri dengan anak lain, karena kemampuan belajar tiap anak itu beda-beda.
Lalu yang kedua ada kesempatan belajar dan juga berpraktek. Seorang anak yang udah siap untuk belajar nulis, tapi dia punya kesempatan untuk belajar nulis akan berbeda startnya dengan seorang anak yang udah siap belajar nulis tapi dia nggak punya kesempatan untuk belajar itu, untuk praktek nulis. Ini lebih ke privilege ya menurut saya. Lalu faktor yang ketiga yaitu faktor genetik atau pemberian dari orang tua. Lalu faktor yang keempat yaitu kesehatan saat masa prenatal atau janin. Janin yang sehat tanpa kurang apapun, menurut saya itu perkembangan motorik halusnya insya Allah akan lancar-lancar aja karena otaknya juga sehat-sehat aja. Lalu yang terakhir ada faktor kesulitan seorang ibu saat melahirkan anaknya. Pernah beberapa kejadian seorang ibu sulit melahirkan seorang anak hingga harus dibantu pakai alat berupa vakum, dan kejadian itu tuh ada kemungkinan terjadi kerusakan otak yang nantinya akan sangat mempengaruhi perkembangan motorik halus si anak tersebut. Oh ya, ada tambahan nih, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternalnya ada dua. Yang pertama ialah lingkungan yang baik dan juga mendukung akan memperlancar proses motorik halus anak. Yang kedua yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anak. Seorang anak yang sering melakukan aktivitas untuk mendukung atau melatih kemampuan motorik halusnya seperti menulis, membentuk tanah liat dan lain-lain, pasti akan beda dengan seorang anak yang cenderung diem-diem aja gitu, jarang untuk melatih kemampuan motorik halusnya. Adapun prinsip-prinsip dari perkembangan motorik halus pada anak, yang pertama perkembangannya itu melibatkan perubahan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya perkembangan motorik halus seorang anak pada umur 5 tahun pasti akan berbeda dengan perkembangannya saat umur 5 tahun, akan berbeda perkembangannya saat umur 7 tahun, 8 tahun dan kedepannya. Lalu prinsip yang kedua yaitu perkembangan setiap anak itu beda-beda kecepatannya. Lalu prinsip yang terakhir ialah perkembangan ini bisa diramalkan. Jadi maksudnya umur segini perkembangan motorik halusnya biasanya apa nih yang berkembang. Contohnya misalkan seorang anak yang usianya 5 tahun itu biasanya sedang suka bereksplorasi. Biasanya anak umur 5 tahun atau prasekolah tuh masih suka-sukanya menggambar dimanapun, bisa di tembok, bisa di lantai, segala macam. Nah, nanti pas dia umur ke 6 tahun, 7 tahun udah bisa diprediksi nih dia bakal kayak gimana perkembangannya. Kapan sih waktu yang tepat untuk mengembangkan motorik halus anak? Menurut Harlock, waktu yang tepat ialah masa prasekolah. Kenapa? Yang pertama, tubuh dan otot-otot anak itu masih lentur. Yang kedua, anak belum punya banyak tanggung jawab sehingga dia bisa fokus untuk melakukan aktivitas yang bisa melatih kemampuan motorik halusnya. Ada pendapat lain tentang ini. Menurut mereka, pada umumnya perkembangan motorik halus anak itu tumbuh pada umur 4-6 tahun, lalu meningkat pada umur 5-12 tahun. Sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan motorik halus pada anak. Semoga penjelasan saya tadi bisa dimengerti dengan mudah oleh teman-teman semua.